Garuda Mukha Lancana, inspirasi burung Garuda Pancasila yang jadi lambang negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan, dilihat dari sudut pandang Garuda. Perisai berbentuk menyerupai jantung digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh burung Garuda. Nah sobat, pada video ini kita akan menelusuri jejak sejarah lambang negara Garuda Pancasila. Siapakah perancang lambang negara kita? Dari mana inspirasi burung Garuda ini diambil? Benarkah lambang Garuda Pancasila adalah penjelmaan dari Sang Hyang Antaboga? Kita akan bahas satu persatu. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa pula menekan tanda lonceng di sebelahnya, karena dengan begitu setiap ada video baru maka Anda akan langsung mendapat pemberitahuan. Sudah? Kalau sudah, kita langsung ke TKP. Jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, burung Garuda sudah menjadi simbol bagi sejumlah kerajaan di Nusantara. Salah satunya yang tercatat dalam sejarah adalah Kerajaan Kahuripan di bawah pimpinan Raja Airlangga yang berkuasa dari tahun 1009 hingga 1042 Masehi. Kerajaan Kahuripan merupakan penerus Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang periode Jawa Timur. Airlangga naik tahta dengan gelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharma Wangsa Airlangga Ananta Wikram Motunggadewa. Sebelum turun tahta, Airlangga sempat memindahkan ibu kota kerajaan ke Daha Kediri tahun 1042 Masehi. Wilayah kerajaan Kahuripan kemudian dibagi kepada dua putranya, yakni Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Sri Samarawijaya mendapatkan wilayah di bagian barat yang kemudian bernama Kerajaan Panjalu berpusat di Daha atau Kediri. Sedangkan wilayah bagian timur diberikan kepada Mapanji Garasakan yaitu Kerajaan Jenggala dengan pusatnya tetap di Kahuripan, Sidoarjo yang kita kenal sekarang. Dan dikutip dari artikel Garuda Mukha Lancana, inspirasi Garuda Pancasila dalam laman website Museum Nasional Republik Indonesia, lambang Garuda dipahatkan di bagian puncak prasasti-prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Airlangga, juga kerajaan-kerajaan penerus Kahuripan. Prasasti Sumengkat dengan angka tahun 1059 Masehi misalnya disebut oleh Slamet Mulyana menggunakan stempel Garuda Mukha dan Jenggala Lancana, yakni emblem khusus Kerajaan Jenggala. Raja Airlangga disebut sebagai titisan Dewa Wisnu dan Garuda adalah burung suci yang menjadi wahana atau tunggangan dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Wujudnya digambarkan dengan tubuh manusia dan wajahnya seperti burung. Garuda melambangkan pikiran, sehingga keberadaannya bersama Dewa Wisnu menjelaskan bahwa di dunia tidak ada hal yang lebih cepat dari pikiran. Selain itu, Garuda menyimbolkan matahari atau surya seperti halnya dengan Dewa Wisnu yang disetarakan dengan matahari. Upaya Dewa Wisnu melakukan Triwikrama, yakni 3 langkah menguasai dunia, dianggap mewakili perjalanan matahari mengitari bumi, terbit dan terbenam. Lambang negara Kahuripan era Raja Airlangga dikenal dengan istilah Garuda Mukha, seperti dikutip dari Katuturanita Maharaja Airlangga, termaktub dalam beberapa ungkapan pada masa ini. Salah satunya berbunyi, Kumereh ikang kung kending surak umwang kumuruh kang duaja mawagatra Garuda Mukha Lancana rekta kumlap mungguing umringaken dening watwa manunggang waji muah gajah.
Suara gong dan tembang bergemuruh terdengar menyertai barisan bala tentara dan bendera dengan lencana Garuda Mukha berkibar diiringi oleh para prajurit yang menaiki kuda serta gajah. Ungkapan lain yang menyebut istilah Garuda Mukha berbunyi Sang Nerpati Mungwing Madya Manunggang Liman Agung Rinaya Seng Kambala Muang Umiringaken Dwaja Ginatra Garuda Mukha Rakta Kumlap. Sang Raja menarik gajah besar berhias rumbai dengan diikuti bendera berlambang Garuda Mukha yang berkibaran. Apakah burung Garuda adalah Sang Antaboga? Antaboga atau Sang Nagasesa atau Sang Hyang Anantaboga adalah dewa penguasa dasar bumi yang beristana di Kahyangan Sapta Pratala atau lapisan ketujuh dasar bumi. Dari istrinya yang bernama Dewi Supreti, ia mempunyai dua anak yaitu Dewi Nagagini dan Nagatatmala. Dalam pewayangan disebutkan walau terletak di dasar bumi, keadaan Sapta Pratala tidak jauh berbeda dengan kahyangan lainnya. Sang Hyang Antaboga serupa dengan wujud manusia, tetapi dalam keadaan triwikrama tubuhnya berubah menjadi ular naga besar. Dan setiap 1000 tahun sekali Sang Hyang Antaboga berganti kulit. Dalam pewayangan menceritakan bahwa Sang Hyang Antaboga memiliki aji kawas trawam yang membuatnya dapat menjelma menjadi apa saja sesuai dengan yang dikehendaki. Antara lain ia pernah menjelma menjadi garangan putih yang menyelamatkan Pandawa dan Kunti dari amukan api pada peristiwa Bale Sigala-gala. Itu adalah Anantaboga, mitologi dari bangsa naga. Sedangkan lambang Garuda Pancasila yakni dari bangsa burung. Garuda, kendaraan Wisnu, tampil di berbagai candi kuno di Indonesia seperti di Prambanan, Mendut, Sojiwan, Penataran, Belahan, Sukuh, dan Candi Ceto. Di Prambanan terdapat sebuah candi di muka Candi Wisnu yang dipersembahkan untuk Garuda. Di Candi Siwa Prambanan terdapat relief episode Ramayana yang menggambarkan keponakan Garuda yang juga bangsa dewa burung, Jatayu, mencoba menyelamatkan Sinta dari cengkeraman Rahwana. Arca Anumerta Airlangga yang digambarkan sebagai Wisnu tengah mengendarai Garuda dari Candi Balahan adalah arca Candi Jawa kuno yang kini tersimpan di Museum Trowulan. Dia kini menjadi sumber inspirasi utamanya. Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah, Garuda melambangkan kebajikan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan Dewa Wisnu, Garuda juga memiliki sifat Wisnu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Di Bali, ia digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, sayap, dan cakar elang, tetapi memiliki tubuh dengan lengan manusia. Digambarkan dalam ukiran yang halus serta rumit dengan warna cerah keemasan. Digambarkan dalam posisi sebagai kendaraan Wisnu atau dalam pertempuran melawan naga. Dalam penggambaran-penggambaran tersebut, naga dan burung keduanya adalah saling berlawanan. Keduanya adalah seteru abadi. Naga dan burung. Apakah burung Garuda benar-benar ada? Posisi tinggi burung Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno menjadikan Garuda sebagai simbol nasional Indonesia, sebagai perwujudan ideologi Pancasila. Selain Indonesia, Thailand dan beberapa negara lain di dunia juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara. Pertanyaannya adalah, selain terinspirasi dari emblem dan lambang kerajaan pada masa lalu, apakah burung Garuda ini benar-benar ada? Ternyata benar-benar ada. Burung Garuda identik dengan elang Jawa. Elang Jawa adalah salah satu spesies elang berukuran sedang dari keluarga Accipitridae dan genus Nicetus yang endemik di Pulau Jawa. Dan sejak 1992 burung ini ditetapkan sebagai maskot satwa langka Indonesia.
Kepalanya berwarna coklat kemerahan. Pada bagian atas terdapat jambul yang tinggi, menonjol 2-4 bulu, panjangnya hingga 12 cm. Tengkuknya berwarna coklat kekuningan, jambulnya berwarna hitam dengan ujung putih. Mahkota dan kumis berwarna hitam, sedangkan punggung dan sayap coklat gelap. Bagian leher berwarna keputihan dengan garis hitam membujur di tengahnya. Ke bawah ke arah dada terdapat coret-coret hitam menyebar di atas warna kuning kecoklatan. Bulu pada kaki menutup tungkai hingga dekat ke pangkal jari. Ekornya kecoklatan dengan 4 garis gelap dan lebar melintang yang tampak jelas di sisi bawah. Ujung ekornya bergaris putih tipis. Iris matanya berwarna kuning atau kecoklatan. Paruhnya berwarna kehitaman. Ketika burung elang Jawa terbang, ia serupa dengan elang brontok, namun cenderung tampak lebih kecoklatan, dengan paruh terlihat lebih gelap. Keberadaan elang Jawa telah diketahui sejak tahun 1820, tatkala Van Hessel dan Kuhl mengoleksi 2 spesimen burung ini dari kawasan Gunung Salak untuk Museum Leiden. Akan tetapi pada masa itu hingga akhir abad 19, spesimen-spesimen burung itu masih dianggap sebagai jenis elang brontok. Pada tahun 1908, atas dasar spesimen koleksi yang dibuat oleh Max Bartels dari Pasir Datar, Sukabumi pada tahun 1907, seorang pakar burung di negeri Jerman mengenalnya sebagai takson yang baru, sejenis elang yang ada di Sri Lanka. Sampai kemudian pada tahun 1924, Stresemann memberi nama takson baru tersebut dengan epitet spesifik Bartelsi, Speciatus bartelsi. Perancang lambang negara Garuda Pancasila. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia 1945 sampai dengan 1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh pihak Belanda melalui Konferensi Meja Bundar tanggal 10 Januari 1950, dibentuk panitia teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Sonderportfolio atau Menteri tanpa bidang tugas khusus, yakni Sultan Hamid II. Dari panitia ini tersusun Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M.A. Pelau Pesi, Muhammad Nasir, dan Raden Mas Ngabai Purbacaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada Presiden. Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku Bung Hatta Menjawab, untuk melaksanakan keputusan sidang kabinet tersebut, Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Dari sayembara ini terpilihlah 2 rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya Muhammad Yamin. Di antara rancangan-rancangan itu ada materai negara RIS berbentuk bundar tanpa Garuda. Rencana itu diberi nama matahari, bulan atau Samsiah, Komariah atau Surya Chandra dalam bahasa Sanskerta. Di tengah digambarkan matahari terbit dengan 5 sinarnya yang melambangkan sumber kodrat Allah yang menurunkan kebahagiaan kepada tanah air dan bangsa Indonesia. Ialah pemerintah berdasarkan Pancasila. Bulan sabit yang menyerupai tanduk banteng lambang perjuangan rakyat Indonesia. 7 garis di air adalah 7 kepulauan Indonesia. 2 pohon kelapa berarti kemakmuran Indonesia di darat dan di laut. Setia kepada tradisi kuno, gambar ini menghasilkan candra sengkala atau kronogram yang berbunyi matahari dilingkari kelapa dan bumi atau bulan, menunjukkan tahun 1880 Saka atau 1949 Masehi. Rancangan lain yang mirip dengan ini mempunyai lingkaran luar dengan tulisan Republik Indonesia Serikat dengan gambar kepala banteng. Di atasnya matahari terbit bersinar 7 dan pohon kelapa di tengah-tengahnya. Rancangan lain adalah figur Garuda dan sudah mirip dengan lambang negara kita saat sekarang. Di dalam lingkaran sebelah atas tertulis dengan huruf Latin Republik Indonesia Serikat. Burung Garuda terdiri atas sebuah bantalan bunga teratai. Kepala Garuda ini digambarkan menurut contoh klasik dari candi atau pahatan lain, yakni kepala burung dengan rambut ikal.
Tangan Garuda memegang perisai yang terbagi menjadi 4 bidang. Di tengah perisai ada garis melintang yang menggambarkan khatulistiwa. Pada perisai terlihat gambar banteng yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan keuletan. Yang kedua, menurut arah jarum jam, pohon beringin yang bisa diartikan sebagai kekuatan hidup, 3 batang padi lambang kemakmuran, dan akhirnya keris lambang keadilan. Rancangan yang mirip dengan ini adalah Garuda di atas bantalan teratai. Garuda memakai mahkota, kalung, dan anting-anting. Sayapnya mengarah ke bawah. Di tengah perisai terbagi 4 atau masih ada tambahan suatu perisai kecil bergantung banteng. Gambar di dalam perisai adalah batang padi, pohon beringin, batang padi, dan keris. Tulisan dengan huruf Arab Melayu berbunyi Republik Indonesia Serikat. Rancangan ini mirip dengan lambang negara kita yang sekarang. Perbedaan terlihat pada bentuk kepala Garuda yang masih dipengaruhi oleh konsep klasik. Tubuh bagian atas yang masih berbentuk tubuh manusia, terutama bahu dan lengannya yang memegang perisai. Hanya bulu ekornya yang berjumlah 7, bukan 8 seperti sekarang. Jumlah bulu besar pada masing-masing sayapnya sudah berjumlah 17. Garuda ini mencengkeram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam catatan koleksi Muhammad Yamin, rancangan ini telah dipersiapkan di Istana Gambir dalam rapat panitia lambang negara bersama Presiden dan Sultan Hamid II pada tanggal 8 Februari 1950. Bulu ekor yang berjumlah 7 ada pula penjelasannya dalam nota Yamin itu. Angka 7 menyatakan kesempurnaan tata negara seperti semenjak beribu-ribu tahun telah lazim pada peradaban Indonesia. Misalnya Sabta Rajpa Ramayana, Sabta Raja Sundayana, Sabta Prabu Majapahit, Kredeng Pitu Makassar, Raja Nantigo Selo Basa Ampe Balai Minangkabau. Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis. Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang sehingga tercipta bentuk Raja Wali Garuda Pancasila, disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS Republik Indonesia Serikat melalui Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri. Dalam Pusat Sejarah ABRI menyebutkan rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Ketika itu gambar bentuk kepala Raja Wali Garuda Pancasila masih tidak berjambul seperti bentuk sekarang. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. Pada tanggal 20 Maret 1950, Presiden Soekarno memerintahkan pelukis istana Dullah melukis kembali rancangan tersebut setelah sebelumnya diperbaiki, antara lain penambahan jambul pada kepala Garuda Pancasila serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkeram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita atas masukan Presiden Soekarno. Demikian ulasan tentang asal-usul lambang Garuda Pancasila dan siapa perancangnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman, sahabat, dan kerabat untuk berbagi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.